Sore mau sampaikan di situ? Yang saya sampaikan ini tadi pertanyaan Mas Aiman. Ini hubungannya apa? Kalau Kaisang bukan penyelenggara negara, Ya. kakaknya, bapaknya terlibat semua ini. Lah kemudian unsur korupsinya di mana? Unsur korupsinya di mana? Gratifikasinya jelas. Nah, enggak, gratifikasi itu kan berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Loh, lah, iya, Nah, ini langsung Mas, nggak bisa Betul. begitu. Enggak, Kalau data tadi saya nggak bantah ya. langsung, Data tadi Mas, iya. saya nggak bantah. Ah, iya Tapi udah, kan ya nggak kita mungkin lihat- bantah. Kalau dibantah Anda bohong. Nah, kalau data tadi saya nggak Iyalah, bantah. ini udah jelas. Tapi persoalannya di mana letak korelasi persoalan-persoalan tadi yang Udah nggak diungkapkan apa-apa. dengan korupsinya. Biar publik yang menilai. Ya. Datanya udah jelas banget, Ya, detail sepakat. banget. Ya. Publik menilai. Kalau KPK nggak maju ya KPK-nya macan ompong. Aiman Wicaksono, saya langsung menuju ke Bung Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI. Bung Boyamin, selamat malam. Malam, Aiman dan semuanya. Ini lagi di Jawa Barat, jadi nggak bisa hadir ke sini nih. Kalau ada di sini tentu kita undang ke sini. Betul ya Bung Boyamin ya? Di Cibadak, Jawa Barat, paling selatan, Pelabuhan Ratu. Luar biasa. Jangan detil-detil dong, nanti dicari. Tiba-tiba ada yang pakai HT, tukang bakso dan lain sebagainya. Gimana tuh? Tidak apa-apa. Bung Boyamin. Pinjam di ruangan pojokan instansi hukum kok. Ini mudah-mudahan masih boleh sampai jam 8 lah nanti. Oh ya, lanjut dong Bung Boyamin. Saya mau nanya dulu. Bung Boyamin getol betul ya berteriak bahwa saat ini Kaisang gratifikasi, Bobi juga gratifikasi. Betul? Terkait Kaisang, kalau Bobi saya tidak punya datanya, jadi maka saya tidak ngurusi Bobi. Oke. Apa yang Anda punya data? Ini Kaisang malah lebih susah menurut Prof. Andi Asrun, menurut Bung Salvator. Bukan penyelenggara negara, kenapa bisa dikategorikan gratifikasi? Ya, kan sederhana. Saya MAKI ini mau saya bubarkan 2024. Sekarang ini posisinya sebagai detektif partikelir atau detektif swasta. Jadi laporan saya bulan ini ada 3 terkait dengan pesawat. Itu akan tambah satu lagi. Terus satu lagi setoran sebuah instansi hukum dari bawahan kepada atasan. Itu juga saya masukkan gratifikasi. Jadi sebentar. Bawahan kepada atasan maksudnya apa ini? Ya adalah bawahan-bawahan atau sejawatnya dipotong honornya kemudian diserahkan kepada yang punya jabatan. Enggak, ini kasus yang mana nih? Kaitan ke Bobi Kaisang atau apa? Enggak. Saya 4 berkaitan dengan pesawat atau pribadi itu. Ada kepala daerah, ada pejabat, ada juga dulu yang terkait dengan bahkan sudah rame gitu, saya bongkar dulu gitu. Oh, ini cerita dulu ini ya? Ya, cerita terus dulu, yang terkait dengan Kaisang. Terus satu lagi juga gratifikasi pemotongan atau setoran kaitannya dari honor. Oke. Jadi ini 5 ini bulan ini aja sebagai detektif swasta ya. Oke, ini nggak ada kaitan sama terkait dengan Kaisang dan Bobi yang tadi disebutkan ya. Tidak ada kaitannya. Ini kita declare dulu nih, nggak ada kaitan. Ya. Terkait dengan Kaisang, Enggak, itu bukan. kan hari Mas Selasa. Boyamin, sorry. Ya. Tadi bahwa ada setoran dan lain sebagainya, Mas Boyamin ceritakan ada 5 tadi, itu tidak sama sekali berkaitan dengan apa yang kita bicarakan tentang Kaisang dan Bobi dan jet pribadi. Enggak ada. Oke, baik. Maksudnya hanya cerita, bulan ini saya 5 ke KPK terkait gratifikasi gitu. 5 perkara, 5 Baik. kasus. Oke. Sebagai detektif partikelir aja, bukan sebagai MAKI. Termasuk Kaisang gitu loh. Jadi ini kan saya cerita minggu yang lalu, hari Selasa itu kan Pak Alex Marwata menyampaikan akan mengklarifikasi Kaisang terkait isu pesawat pribadi. Maka kebetulan waktu itu saya berlibur di Solo habis dari Australia 2 minggu. Kemudian ya gabut terus kemudian berusaha membantu Pak Alex Marwata. Hari Rabu saya nyari-nyari ketemulah MOU antara Pemkot Solo dan sebuah PT Marketplace itu yang diduga yang punya pesawat itu. Oke. Maka setelah dapat saya Rabu siang saya serahkan melalui saluran online, email dan kemudian saya deklar kepada teman-teman media. Intinya membantu KPK ini loh ada dokumen yang akan membantu KPK mencoba merumuskan apakah ini gratifikasi atau tidak. Karena pasti saya sadar perdebatannya Kaisang bukan penyelenggara negara. Oh iya, tapi gratifikasi itu teorinya kan sederhana. Yang bisa dianggap suap yang tertunda. Nah, tertunda itu bisa jadi janji diberikan nanti kalau pensiun. Maka dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu termasuk janji. Yang kedua, diberikan pada pihak yang sekitaran, bisa anak, bisa istri, bisa kerabat, bisa teman, kan itu dititipkan atau fasilitas-fasilitas. Nah, teori kedua inilah
berkaitan dengan yang tanda tangan itu kan Wali Kota Solo Gibran. Nah, Kaisang adiknya gitu loh. Jadi ini yang kategori 2 tadi. Jadi ini yang sebenarnya secara sederhana kemudian saya menemukan dokumen itu, saya serahkan KPK, saya publikasikan. Nah, KPK nanti akan seperti apa, kita kawal bersama gitu. Sebentar, ini supaya pemirsa juga paham. Solo wali kotanya Mas Gibran, iya. Ya. Kaisang adik dari Mas Gibran. Ada perusahaan marketplace, nggak usah kita sebutkan lah, mungkin salah satu yang terbesar ya. Nanti dikira iklan malah. Oke, sebenarnya bukan karena khawatir di issue, tapi kemudian digugat, tapi karena memang takut iklan kan gitu ya. Ya. Yang suara dubbingannya tuh viral lah gitu ya. Gitu. Ya. Oke, jadi apa kaitan antara 3 entitas ini, 3 pihak ini? Ada. Mas Kaisang, Mas Gibran, dan marketplace tadi. Peraturan Menteri Agama nomor 21 tahun 2021, gratifikasi itu adalah termasuk tiket yang diberikan pada anak, istri, berarti ya bisa dimaknai kerabat, saudara kan gitu. Ya. Nah, maka nanti begitu. Apakah pada posisi ini nyatanya Boyamin juga tidak pernah ditawari naik pesawat itu dari Solo ke Jakarta. Dan itu Aiman juga tidak pernah ditawari. Kenapa? Bukan adiknya Gibran kan itu. Oke. Sederhana begitu aja. Nah, kemudian setelah itu, ini kan fasilitas ini kemudian yang didapat ini, gitu, karena memang diduga adiknya Gibran. Nah, berarti kan sebenarnya mau bisa jadi diberikan Gibran, tapi karena Gibran ini penyelenggara negara takut nanti kena gratifikasi, maka diduga ya udah diberikan pada adiknya, gitu. Nah, itu yang nyambungkan itu kan dalam sistem kita gratifikasi kan begitu, bisa diduga diberikan fasilitas-fasilitas itu. Sebenarnya sederhana aja kok. Ini kalau Kaisang atau bahkan Bobi gitu datang ke KPK menjelaskan apa yang kemudian dan meminta pendapat. Ini kan waktunya belum 30 hari sebenarnya kalau yang Kaisang. Terus KPK menilai, oh Anda boleh menerima itu. Nah, tidak ada masalah. Nah, KPK kemudian menyatakan sebaliknya, oh Anda tidak bisa menerima itu karena ada konflik kepentingan. Maka Anda harus mengembalikan sejumlah atau senilai dengan itu. Gitu. Nah, kalau pesawat pribadi dari Solo ke Jakarta atau dari Jakarta ke Los Angeles berapa? Nah, saya kan pernah ditanya teman-teman dan juga menyampaikan, nah, setara dengan kelas bisnis lah kalau pesawat kan gitu kan. Nah, itu minimal itu. Nah, itu sebenarnya ini kan maksud saya ini sebagai bentuk kampanye tata kelola yang baik menghindari konflik kepentingan. Iya. KPK itu nomor satu. Nomor berikutnya bisa jadi KPK nanti menemukan dugaan-dugaan pesawat itu bisa aja dipakai oleh kerabatnya Kaisang kalau dibalik. Bisa kakaknya, bisa orang tuanya. Nah, kalau bisa menemukan nanti kan KPK hebat gitu kan kalau kira-kira begitu. Tapi kan KPK sudah menyatakan nggak usah dipanggil. Saya bantu, Mas. Nggak usah dipanggil. Awalnya Pak Alex Marwata menyatakan ya akan melakukan pemanggilan, klarifikasi dan seterusnya. Lalu 3 hari atau 4 hari kemudian juru bicara KPK Tessa Mahardika tadi kita udah tayangkan juga tidak akan memanggil karena Kaisang bukan penyelenggara negara. Jadi di KPK Anda melihat sendiri ada kegambangan nih? Iya ada, tapi Pak Nawawi kemudian di depan DPR kan akan menindaklanjuti semua laporan itu dengan otomatis dikumpulkan datanya sebanyak mungkin baru memanggil yang bersangkutan. Urutannya kan begitu kan, Aiman. Ya kita tunggu sabar dikit lah ini teman-teman ini kan pengennya hari ini dipanggil gitu kan. Kalau KPK manggil belum punya data kan nanti malah bisa kayak kambing congek gitu kan. Justru ini kita beri kesempatan KPK untuk melakukan langkah-langkah full bucket, pengumpulan info kan gitu kan. Ya kita dukung penuh lah. Kita kalau memang ada yang mengetahui lebih jauh gitu, ada dugaan pesawat tersebut juga digunakan penyelenggara negara, misalnya kakaknya Kaisang gitu misalnya. Nah, itu kan bisa lebih mempertajam itu gitu. Ini yang sebenarnya sederhana kalau ini berkaitan dengan dugaan gratifikasi. Iya. Nah, jadi kalau Bobi itu ya ada informasi bahwa itu disediakan pengusaha. Lah pengusaha itu apakah berkaitan dengan kewenangannya sebagai wali kota atau yang lain-lain? Nah, itu kan kalau itu jelas penyelenggara negara dan kemudian pada posisi itu oleh pengusaha. Bukan persoalannya dibayar APBN, APBD. Ini fasilitas dari siapa, apa kepentingannya. Jadi ya kita ingin mengajari Bobi juga begitu, bukan seperti pernyataan itu. Nah, fasilitas itu oleh pengusaha itu punya kepentingan konflik kepentingan dengan Anda atau tidak? Kan harusnya dia menjelaskan itu. Gitu. Jadi ini kalau dijawab tidak misalnya, tidak ada kaitan saya dengan pengusaha tersebut, ya hanya minjamin aja. Gimana?
Nah itu makanya laporlah KPK. KPK nanti yang akan mendalami, boleh nggak? Kalau boleh ya silahkan, kalau nggak boleh bayar senilai itu dan jangan diulang. Gitu. Karena kalau Oke. ini Pak Iman, kalau ini boleh, kalau boleh ya. Tadi kalau ini apa kan hubungannya tuh pesawat. Kementerian Itu Agama Mas dengan Boyamin. korupsi? Jadi pesawatnya. Nah, Oke. Pak Bung Yamin, Silakan. Ya, apa hubungannya Kementerian Agama dengan perkorupsi? Ini kan peraturan yang diadakan ya, diterbitkan oleh Kementerian Agama, itu kan di luar dari ranah pidana. Ya ini nggak ada relevansinya nih, kayak gini-gini. Maksudnya gimana, Pak? Nah, tadi kan disebutkan bahwa dasar menyebutkan itu adalah peraturan Menteri Agama atau apa? Disebutkan tadi Kementerian Agama. Jadi saya tanya, kaitan Kementerian Agama dengan korupsi apa? Ini kan suatu entitas yang berbeda. Peraturan Menteri Agama itu urusannya dunia akhirat, ya kan pidana itu urusan KPK. Jadi saya lihat apa yang disampaikan, saya apresiasi Bunyamin, ya kan? Karena saya kenal pribadi, ya. Tapi dalam hal ini sumir betul ininya. Ya, sumir betul. Kalau dia mendorong segala macam silakan saja. Tapi posisinya ini adalah sumir. Ya kan tadi dibilang menunggu 30 hari. Lah Kaisang itu bukan penyelenggara negara, tidak ada kewajiban disampaikan. Kemudian Bobi berapa lama Tapi peristiwanya? tadi sebutkan Gimana? begini, tidak ada, bukan penyelenggara negara, tapi Mas Boy menyebutkan tadi bahwa ini ada tiga titik. Ya. Satu Mas Gibran, dua Mas Kaisang, yang ketiga marketplace tadi yang saya sebutkan. Ya, cuman kan Supaya kasusnya dikatakan, jangan jadi promo. Ini Ya. potensialnya adalah Bentar. di depan, gimana? Jadi pesawat itu punya marketplace ini, punya marketplace ini. Ya. Nah ini marketplace ini sedang bangun proyek di Solo, betul ya, Mas Betul. Boyamin? Nah, Betul. dari situlah kemudian Mas Boyamin mengatakan patut diduga ada hubungan antara marketplace ini, wali kota Solo, dan adiknya wali kota Solo. Cuman relevansinya waktunya ini. Oke? Ya kan? Kapan itu perjanjian ditandatangani, kapan eksekusi, dan Iman, kemudian Mas Iman. ininya. Jadi persoalan-persoalan seperti itu kalau menurut saya, Ya. Bung Bunyamin ini harus lebih menjelaskan supaya kita mengerti. Oke, Ya. sebelum saya ke Bang Boyamin, silakan. Ya gini, jadi Mas Roy. clear ya. Ini kita nggak usah ada yang tutup-tutupi biar semua jelas ya. Pesawat itu Gulfstream ya, jenisnya adalah Golf 650 long range ya. Itu dimiliki oleh sebuah perusahaan marketplace. Game itu game e-sport. Tahun 2018 Kaisang tuh bikin yang namanya Free Festival. Ya, namanya Gaming Championship di Kota Solo. Ya, itu diadakan di Sang Pisang Arena 2018. Jadi sponsornya ya tadi Free Fire tadi. Jadi itu udah ada kaitannya langsung. Oke. Gibran juga bikin Fair berhadiah mobil. Itu pada tanggal 28-29 Desember tahun 2019. Itu e-sport turnamen juga? E-sport turnamen juga. Oke. Jadi adiknya sudah bikin, kakaknya bikin. Pak Jokowi itu dijadikan akun Free Fire. Jadi orang bisa nembak-nembakin Jokowi. Oh, FF itu ya? FF itu. Oke. Nah, jadi ini jelas banget. Kakaknya diikutkan, adiknya diikutkan. Kemudian sekarang perusahaan itu Free Fire itu jadi sponsor juga untuk Persis Persis Solo. yang Bola, 40%-nya sahamnya milik Kaisang juga. Oke. Oke, saya teruskan lagi ya. Jadi kantor marketplace tadi itu buka di Solo pada tanggal 11 Oktober 2021. Nopar di Kota Solo. Itu juga sponsornya sama. Bahkan ada Garena Gaming yang ada di situ. Garena itu perusahaannya Gang Ye tadi, sama dengan sebelumnya. Jadi ini jelas banget. Bahkan ini Mas Aiman, tolong nanti bantu Mas Boyamin ya. Presiden kita Pak Jokowi sendiri itu yang meresmikan Sea Labs Indonesia. Jadi Sea Labs itu holdingnya. Ya, Sea Labs Indonesia itu di Pasifik resmikan. Ini kan luar biasa gitu. Sebuah perusahaan PMA yang ada di luar negeri itu yang kemudian yang meresmikan seorang presiden hari Selasa tanggal 1 Maret 2022. Tanggal-tanggal gak usah dibantah, saya ada datanya semua, clear banget. Ya. Oke, apa yang Mas Roy mau sampaikan di situ? Yang saya sampaikan ini tadi pertanyaan Mas Aiman. Ini hubungannya apa? Kalau Kaisang bukan penyelenggara negara, Ya. kakaknya, bapaknya terlibat semua ini. Lah kemudian unsur korupsinya di mana? Unsur korupsinya di mana? Gratifikasinya jelas. Nah enggak, Bang. gratifikasi itu kan berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Loh, lah, iya, Nah, artinya ini nggak- langsung Mas, nggak bisa Betul. begitu. Enggak, Kalau data artinya tadi saya nggak bantah ya, hubungannya langsung, data tadi hubungannya Mas, langsung. Iya. saya nggak bantah. Ah, ya Tapi udah, kan ya nggak kita mungkin lihat- bantah. Kalau dibantah Anda bohong. Nah, kalau data tadi saya nggak Iyalah, bantah. ini udah jelas. Tapi persoalannya di mana letak korelasi
persoalan-persoalan tadi yang Udah nggak diungkapkan apa-apa. dengan korupsinya. Biar publik yang menilai. Ya. Datanya udah jelas banget, Ya, detail sepakat. banget. Ya. Publik menilai kalau KPK nggak maju ya KPK-nya macan ompong. Udah jelas betul datanya. Kemudian bahkan, ini ada satu lagi. Gibran itu bikin program namanya Java and Paris. Ya, itu tanggal 8 Juni 2022. Itu kegiatan apa itu? Itu kegiatan promosi. Oke. Itu sponsornya sama juga. Sama juga, marketplace tadi. Selanjutnya setelah itu dia mau minta juga ke Goto. Di Jepang. Tapi Gotonya ribet. Bahkan ada skandal apalah gitu di situ. Jadi nggak jadi. Jadi artinya teman-teman semua, Mas Aiman dan pemirsa di Suara ini, jelas banget tuh hubungannya gitu loh. Ini ada bapak anak, udah kalau istilahnya di keputusan MK, Mas, udah cetowelo-welo gitu loh. Cetowelo-welo kayak gini kok nggak berani jelasin. Itu aja udah, nggak apa-apa. Kalau saya sih mengunggulkan data aja. Nanti soal pesawat bisa saya clearkan lagi rutenya kemana, dia bawa barang dari mana tuh ada semua udah. Oke. Itu Mas Aiman. Saya akan kembali ke Mas Boyamin, oke. Ini nanti saya sebelum ke Prof. Andi dan saya tahu Anda juga mau bicara soal itu. Saya mau ke Bung Boyamin dulu. Bung Boyamin, nanti setelah jeda saya mau ke Pak Anda lagi ya. Kalau Anda, saya mudah-mudahan Anda bisa masih bertahan satu segmen lagi. Tapi saya mau tanya dulu, apa yang tadi disampaikan oleh Mas Roy, Anda setuju itu? Iya, karena gini loh, kalau ini... Setuju? Nggak, tiket ini perlu penegasan pesawat dulu. ini Setuju? boleh. Setuju. Oke, benar semua apa yang disampaikan Mas Roy? Ya, jangan ditanya begitu. Bukan, kan Anda pegang data. Katanya Anda punya data semua. Ya, sama-sama pegang data kan sudah disampaikan. Itu kan saya Bukan tidak datanya membantah, sama nggak saya sama kan- dengan Mas Roy? Iya, bahkan ada yang dilengkapi oleh Kanjeng Roy ini malahan ada yang dilengkapi gitu. Oke. Jadi kalau gini loh, pertanyaan sederhana, kalau ini boleh tiket pesawat, konflik kepentingan akan menuju lebih parah lagi. Besok lagi minta pesawatnya gitu, bukan hanya minta tiketnya atau diberi tiketnya, tapi diberi pesawatnya, gitu loh. Jadi ini kan sebenarnya tata kelola pemerintahan yang baik itu bagaimana mau kita kelola, gitu. Itu satu. Kedua tadi pertanyaan Pak Andi Asrun, kenapa yang dijadikan dasar peraturan Menteri Agama? Ya saya pasti dari menteri-menteri yang lain atau tata kelola yang lain, bahkan dari di sekretariat presiden atau sekretariat istana itu ada juga pedoman-pedoman tentang gratifikasi. Tapi yang saya pakai adalah Menteri Agama itu kenapa? Selain aturan berarti ini kan juga agama gitu loh, paling tinggi. Dan itu hampir sama aja. Fasilitas yang diterima oleh kerabatnya itu bisa dikategorikan gratifikasi. Karena apapun harusnya dinikmati yang bersangkutan, tapi kemudian tidak berani kemudian dikasihkan atau diberikan kepada lingkarannya. Kan gitu sederhana aja. KPK nanti akan menilai kok itu boleh atau tidaknya. Terus pertanyaan korupsinya di mana misalnya begitu Pak Andi Asrun tadi. Apakah fasilitas yang didapatkan tadi marketplace di Solo itu ada yang melanggar aturan atau tidak? Ada yang konflik kepentingan atau tidak gitu. Jangan hanya melulu suap, bisa jadi nggak ada suap tapi kan dapat kemudahan. Yang itu bisa jadi melanggar aturan. Biar KPK lah yang menentukan ini. Ya, gitu. saya sepakat, Mas. Tapi kan Saya persoalannya hanya begini, menyampaikan kita ini data menyangkut aja untuk didalami oleh ya, KPK. ini menyangkut nama baik orang, ini menyangkut due process of law. Proses penegakan hukum. Jadi harus persis betul. Tadi Mas Roy bilang ada data-data. Ya kan? Data itu saya tidak bantah, ya kan? Karena saya yakin Anda benar lah soal data itu ya. Tetapi di mana titik singgung dengan persoalan korupsinya? Misalnya gratifikasi. Gratifikasi itu kick off-nya lebih jelas. Tapi kalau kemudian kita duga-duga datang belakangan, itu sesat, Mas. Ya. Jadi Mas Roy sesat tadi? Punya Kalau data sesat, tapi ya. dikait-kait Tapi kalau misalnya utak-atik kaitannya gatuk gitu tidak maksudnya? jelas, Mas. Nggak, sebentar, Mas Pak. Roy. Maksudnya punya data tapi diutak-atik gatuk gitu? Ya, kalau misalnya nggak ada kait-kaitannya nggak susah tuh, Mas. Saya menyadari betul, saya bukan ahli hukum. Ya, saya ahli telematika. Jadi saya hanya mau lihat ini berdasarkan data dan saya dulu adalah pengembang yang mempelopori e-sport. Jadi saya serahkan data-data ini dan jangan biarkan saya mengartikan hukum, Mas. Karena itu sama aja dengan saya orang nanti ngobrol di warung kopi. Datanya sudah clear, saya support betul. Silahkan nanti ahli hukum yang bicara. Oke, di sini ada ahli hukum Prof. Andi Asrun dan Prof. Refli, walaupun hukum tata negara, tapi saya yakin kan S1-nya hukum umum kan? Dan oposisi dia. Tapi saya ingin bertanya juga kepada Bung Boyamin nanti sebelum saya break ini. Bung Boyamin dulu memberikan jalan mulus untuk Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden yang akhirnya sekarang menjadi wakil presiden terpilih. Tapi sekarang kenapa kemudian menyerang keluarga Pak Jokowi?
Saya nggak tahu apakah ini menyerang atau ini kemudian disampaikan. Yang jelas ada yang berbeda antara Mas Boyamin dulu dengan Mas Boyamin sekarang. Pertanyaannya udah pecah kongsi. Nanti setelah jeda dijawab ya Mas ya. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara. Kami akan segera kembali.